lagi bersama saya di channel Marfu'ah. Oke, jadi di video kali ini saya akan membahas tentang 5 soal kalkulus. Ya, kalkulusnya itu berupa integral. Oke, soal nomor 1. Hitung volume benda putar yang dihasilkan bila daerah dibatasi X sama dengan Y kuadrat. Ingat ya, X sama dengan Y kuadrat. Ya, dan X sama dengan Y. Beda ya, X sama dengan Y kuadrat sama X sama dengan Y. Oke, yang pertama tadi Y kuadrat, yang kedua Y. Diputar terhadap garis Y sama dengan min 1. Ya. Oke, jadi untuk pembahasannya seperti ini. Ya, kita tulis X sama dengan Y kuadrat yang seperti tadi ya. Sama X sama dengan Y, beda ya. Beda di kuadrat. Oke, kenapa kok beda? Karena yang atas, yang Y kuadrat ini merupakan kurva. Ya, tahu kurva kan? Ya, seperti parabola. Ya. Untuk X sama dengan Y ini adalah garis. Ya. Oke, kalau digambarkan ke grafik, gambarnya seperti ini. Oke, saya pindah ke sini, aja. Oke ya. Jadi ada grafik seperti ini. Tadi katanya diputar melalui garis Y sama dengan min 1. Oke. Untuk X kita ibaratkan Y X1 saja. X1 sama X2. X1-nya yaitu sama dengan Y. Ya, oke. Jadi X1 sama dengan Y, garisnya yaitu 2 sama dengan Y kuadrat. Ya, itu merupakan sebuah kurva karena ada persamaan X sama dengan Y kuadrat, kurvanya itu ke kanan. Ya. Kalau misalkan min Y kuadrat itu kurvanya ke kiri. Ya, jadi beda ya, bisa membedakan. Oke, sekarang kita menentukan titik potong. Titik potong dari garis dengan kurva tadi ya. Titik potong antara X1 dan X2. Oke, kita masuk ke persamaan X2 sama dengan X1. Kenapa kok gini? Karena untuk menentukan titik potong. Titik potong untuk apa? Untuk yang dihasil. Ya, jadi nanti ada blok yang dihasil. Oke ya. X2 sama dengan X1. Kita masukkan X2 tadi berapa? Ya, oke, Y kuadrat. Ya, untuk X1 Y. Ya, oke, kita masukkan. Nah, untuk Y dipindah ke kiri. Ya, karena Y nilainya positif, dipindah ke kiri jadi negatif. Ya, oke. Jadi bisa ditemukan persamaan Y kuadrat minus Y sama dengan 0. Kenapa kok 0? Karena sudah hilang nilainya ya, 0. Oke, terus kita sederhanakan. Ya, kan ini Y, ada Y kan ya. Ini juga ada Y. Kita keluarkan. Ya, karena Y kuadrat, kalau Y-nya dikeluarkan 1, berarti yang ada di dalam kurung Y. Ya, kan Y kali Y sama dengan Y kuadrat. Ya, oke. Untuk Y sendiri ketika dikeluarkan, ya, maka nilai yang di dalam kurung itu 1. Ya, jadi Y dikali min 1 sama dengan min Y. Jadi seperti itu ya. Y yang pertama karena Y-nya sendirian. Kalau Y sendirian itu nilainya 0, berarti Y sama dengan 0. Ya, oke. Itu titik yang pertama. Titik yang kedua, karena Y sama dengan Y min 1 sama dengan 0, maka kalau min 1 dipindah ke kanan, maka ditemukan Y sama dengan 1. Ya, oke, jadi ketemu 2 titik. Ya, yang pertama Y sama dengan 0, yang kedua Y sama dengan 1. Jadi kita kembali lagi ke sini. Oh, jadi pause ya, jangan pause. Oke ya. Jadi tadi sudah ketemu Y sama dengan 0 sama Y sama dengan 1. Oke. Mana Y sama dengan 0? Jadi di sini. Kalau 0 ya sama aja ya. Meskipun X sama dengan 0 sama di sini di tengah ya. Nah, karena titik yang kedua itu Y sama dengan 1, maka titiknya di sini. Ya, ini Y kan ya. Maka ditarik 1. Ya, ditarik set. Berarti arsirannya ketemu dari 0 sampai 1. Ya, itu area yang dicari. Ya, oke ya. Sekarang kita menentukan volume. Oke, sekarang kita mencari volume. Ya, volume Y. Ingat ya Y, karena apa? Tadi kan diputar melalui garis Y min 1 ya. Jadi volume Y. Ya, oke. Untuk menentukan volume ya, itu kita pakai integral. Ya, oke. Sama dengan pi integral 0 sampai 1. Kenapa 0 sampai 1? Karena tadi titik potongnya ketemu 0 sampai 1. Ya, jelasan ya. Oke, kita masukkan X1 kuadrat
minus x2 kuadrat. Kenapa kok x1 dulu? Karena x1 bagian terluar. Ya, bagian terluar dikurangi bagian terdalam. X2 bagian terdalam tadi ya. dy. Ya, untuk dy, kenapa kok bukan dx? Ya, karena yang dicarikan volume y. Kalau yang dicari volume x berarti dx. Ya, gitu ya. Oke, kita lanjut. Kita masukkan nilai x1 sama x2. Tadi x1 y kan ya. Oke, x2-nya y kuadrat. Sudah gitu aja. Ya, kita lanjut ke bawahnya. Oke. Untuk y dikuadratkan, maka ketemu y kuadrat sudah. Ya, untuk yang y kuadrat dikuadratkan, kalau pangkat 2 dipangkat 2 kan lagi, berarti pangkatnya dikali ya. Jadi ketemunya y pangkat 4 ya. Jadi ketemunya y kuadrat dikurangi y pangkat 4 ya. Tetap tetap integral. Ini belum diintegralkan ya. Kalau diintegralkan ketemunya seperti ini. Y kuadrat kalau diintegralkan masih ingat kan ya. Jadi pindah ke sini ditambahkan ditambahkan 1 ya, maksudnya penyebutnya ditambahkan 1 ya, pangkatnya juga ditambahkan 1 ya. Ingat, kalau 2 berarti sepertiga y pangkat 3. Begitupun juga dengan y pangkat 4 ya, 4-nya pindah jadi 1/5 y pangkat 5 ya. Oke ya, jelas ya. Oke, terus untuk integralnya sudah pindah jadi kurung ya, 0 sampai 1 tetap ya. Oke, kita lanjut. Integralnya kita operasikan. Untuk batasnya, untuk batasnya kita operasikan ya. Jadi yang pertama 1 dulu ya, 1 kita masukkan ya, jadi sepertiga kali 1 pangkat 3 ya, tadi kan 1 ya, dikurangi 1/5 kali 1 pangkat 5 ya, dikurangi karena 0 ya. Jadi bilangan apapun kalau dikalikan 0 itu hasilnya 0 ya, karena 0 pangkat 3 ya 0 ya, dikalikan 0 ya 0 ya. Oke, jadi nilainya 0. Ini juga sama 0 ya, wes 0 aja ya, nggak usah kita anggap ya, ini ada tapi tidak dianggap ya. Oke ya, wes ini kita operasikan yang sepertiga tadi wes bla bla ya. Oke, kita operasikan 1 pangkat 3 nilainya 1 kan ya, 1 dikali 1/3 ya wes 1/3 ya. Untuk yang satunya juga 1/5 ya 1 ya, tetap nilainya berarti 1/3 dikurangi 1/5. Oke ya, bisa mengoperasikan ini. Kalau nggak bisa ya sekian, terima kasih. Ya oke, kita lanjut ya. Kalau mengoperasikan pecahan seperti ini ya, kita samakan penyebutnya. Penyebutnya di sini 3 sama 5 kan disamakan, berarti 15 saja ya. 15 kita kalikan silang ya, 5 kali 1 berarti 5 ya. Terus dikurangi 3 kali 1 3, berarti 5 dikurangi 3 ya, per 15. Berapa 5 dikurangi 3? Iya. 2 ya. Berarti hasilnya pi 2/15 atau dibalik ya. Biasanya hasilnya memang dibalik, 2/15 pi satuan volume. Oke, Cong, kita lanjut ke pembahasan nomor 2 ya, nomor 2. Nah, oke. Di mana soal nomor 2 yaitu tentukan volume benda putar daerah yang dibatasi kurva ya, kurva y sama dengan akar x, maaf ya, y sama dengan akar x dan garis y sama dengan 1. Jadi ada 2 ya, ada kurva, ada garis lagi ya, sama seperti tadi, mengelilingi sumbu y, kali ini y ya. Oke, ya sudah, kita masuk ke pembahasannya aja. Oke, kita tulis seperti tadi ya, ada y sama dengan akar x dan y sama dengan 1 ya. Ingat, untuk y sama dengan akar x itu kurva ya. Kenapa kok kurva? Karena kalau misalkan kalau akar kan nggak bisa, ini harus dikuadratkan, dipangkat 2 ya. Jadi kalau dipangkat 2 seperti ini ya. Ya, kalau dipangkat 2 maka y-nya pangkat 2. Untuk x-nya bukan akar lagi, jadi x gitu aja. Maka ketemu x sama dengan y kuadrat. Oke ya. Untuk y sama dengan 1 tetap. Oke, kita masuk ke grafik sih. Tadi mengelilingi sumbu y ya.
ya wes gak ada syaratnya wes ya. Oke, kita masukkan garis Y sama dengan 1. Oke, garis Y sama dengan 1. Ya wes kita ambil garis horizontal. Ya, untuk X sama dengan Y kuadrat yang tadi ya, yang akar tadi sudah kita rubah, ketemunya X sama dengan Y kuadrat, maka seperti tadi kurvanya menghadap ke kanan. Ya, kalau misalkan kita tentukan titik potongnya 0 sampai 1, bener ya, karena apa? Ini sudah nilainya 1. Ya, maka 0 sampai 1 titik potongnya. Oke, mana yang diarsir? Yang ini. Ya, karena titik temunya di sini. Ya, di antara 1 sampai berapa ini ke X-nya ya. Oke, yang diarsir di sini kecil kan? Makanya nilainya nanti juga kecil. Oke, kita lanjut ke pembahasan tentang volumenya. Tutupannya. Nah, untuk mencari volume tetap volume Y ya, karena tetap diputar mengelilingi sumbu Y. Oke ya. Pi integral 0 sampai 1. Dari mana ya? Nah, tadi ya. Titik potongnya 0 sampai 1. Karena tadi sudah ketemu untuk garis Y sama dengan 1 ya. Kita masukkan untuk Y yang kurva saja. Ya, X kuadrat, ya DY, tetap DY ya. Oke, untuk X kuadrat kita masukkan nilainya. Ya, X kuadrat berarti nilai X-nya itu Y pangkat 2 dikuadratkan. Ya, maka ketemu Y pangkat 4 seperti tadi ya, hampir sama ya. Cuma tinggal Y pangkat 2 saja tadi. Oke, kita masukkan. Bentar, maaf, kita integralkan dulu untuk Y pangkat 4. Kalau diintegralkan jadi 1/5 Y pangkat 5. Oke, setelah ketemu integralnya kita masukkan batasnya. Oke ya, kita masukkan batas 1. Oke, dikali 1 berarti ya, dimasukkan satunya. Berarti kalau 1/5 dikali 1, 1 pangkat 5 ya, itu nilainya 1 dikalikan 1/5, berarti 1/5 tetap ya. Kalau 0 dimasukkan ya 0 ya, berarti 1/5 dikurangi 0, hasilnya 1/5 Pi satuan volume. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3, yaitu daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat ya, dan garis X plus Y minus 2 sama dengan 0 diputar mengelilingi sumbu X ya, sumbu X. Kalau tadi sumbu Y, sekarang sumbu X ya. Oke, sekarang kita langsung ke pembahasan aja. Oke, kita tulis Y sama dengan X kuadrat ya, ini berbentuk kurva. Terus X sama dengan X plus Y minus 2 sama dengan 0. Kalau yang ini garis ya, ingat, kalau ini kurva, yang ini garis ya. Oke, kita cari dulu titik temu antara garis dulu ya. Garisnya lewat mana? Kita tentukan dulu ya. Kita masukkan garis tadi ya, X plus Y minus 2 sama dengan 0 ya. Kalau misalkan X nya 0 ya, X nya 0, maka kita masukkan X nya 0 plus Y ya, minus 2 sama dengan 0. X nya tadi kita ganti 0 ya. Terus 0 nya hilang, jadi terus 2 nya kita pindah ke kanan ya. Kalau di kiri tadi nilainya minus, sekarang nilainya plus kalau ke kanan ya. Jadi ketemunya Y sama dengan 2 ya. Karena kalau untuk titik itu biasanya X, Y. Jadi X nya 0, terus Y nya 2, 0,2 untuk titik yang pertama. Titik yang kedua Y nya sama dengan 0, maka kita masukkan untuk Y tadi, X nya tetap ya, bukan 0 lagi, Y nya sekarang yang 0. Berarti X plus 0 minus 2 sama dengan 0. Maka minus 2 nya pindah jadi plus 2. X sama dengan 2. Berarti ketemunya titik yang kedua yaitu 2,0. Ya tadi 0,2 plus 2,0. Kita masukkan ke grafik. Untuk garis tadi ketemunya titik 0,2, berarti X nya 0, Y nya 2, berarti titiknya di sini ya. Itu yang kedua, X nya 2, Y nya 0, X nya 2, Y nya 0, berarti di sini. Oh, berarti garisnya lewat di sini, gitu ya. Makanya harus dicari dulu ya. Terus untuk kurva, karena persamaannya Y sama dengan X
kuadrat, maka kurvanya ke atas. Ya, ke atas. Oke, kalau min ke bawah. Jelas ya? Terus kita cari titik potongnya. Titik potong antara kurva sama garis tadi ya. Kita masukkan persamaan Y1 sama dengan Y2. Oke, kita masukkan Y1-nya. Y1 untuk Y1 X kuadrat ya. Untuk Y2-nya karena Y misalkan yang ini ya ke atas ya. Misalkan kita cari Y-nya, maka X sama minus 2-nya ke kanan. Kalau X ke kanan, ini kan positif, pindah ke kanan jadi min. Ya, jadi ketemunya Y sama dengan minus X. Ya, untuk minus 2-nya, ya karena min, ini dipindah ke kanan jadi plus 2. Ya, ketemunya Y2 ya sama dengan min X plus 2. Nah, jadi kita masukkan ke sini. Nah, terus kita buat persamaan sama dengan 0. Ya, oke, kalau sama dengan 0 ini kita pindah ke kiri semua. Ya. Oke, kita pindah ya tadinya min jadi plus X ya. Sama juga ini. Ya, plus 2 kita pindah ke kiri min 2. Jadi ketemu persamaan ini. Nah, kita pemfaktoran dulu biar ketemu titik potongnya ya. Jadi kalau misalkan difaktorkan maka ketemu X plus 2 dikali X min 1 biar ketemu masing-masing X-nya ya. Maka nilainya untuk X plus 2 yaitu X sama dengan minus 2. Kenapa begitu? Karena ini kita pindah ke ruas yang sebelah kanan ya. Kalau plus kita pindah jadi min. Begitupun dengan yang ini X min 1 jadi X sama dengan 1. Kalau untuk ini saya rasa nggak kesulitan ya karena sudah diulang-ulang dari tadi. Oke, kita lanjut ke pembahasan volume ya. Kita mencari volume ya. Untuk mencari volume karena ya dicari volume X ya. Jadi untuk D-nya dx bukan dy lagi ya. Oke, kita masukkan pi integral minus 2 sampai 1 karena tadi sudah ketemu ya, titik potongnya minus 2 sampai 1 ya. Berarti yang dihasil ini Mas, kamera ke sini Mas ya, yang dihasil antara minus 2 sampai 1 ya. Berarti ini yang diblok. Nah, sudah jelas ya. Oke, lanjut ke sini. Kita masukkan yang garis yang keluar sampai dikurangi yang ke dalam ya. Oke, jadi Y2 kuadrat dikurangi Y1 kuadrat. Oke, kita masukkan Y2 kita masukkan minus X plus 2 ya, karena kuadrat jadi dikurung dikuadratkan, berarti semua dikuadratkan ya. Dikurangi nilai dari Y1 yaitu X kuadrat dikuadratkan ya. Kalau X kuadrat dikuadratkan kemana ya. Oke, kita lanjut. Kita operasikan ini ya, kita operasikan jadi min X dikali min X. Kalau min ketemu min berarti plus ya, jadi X kuadrat. Terus ini dikali 2 ya. Min X dikali 2 jadi min 2X kan ya. Terus itu dikali 2 lagi jadi min 4X ya. Terus 2-nya ini dikuadratkan jadi 4. Nah gitu ya. Oke. Min X pangkat 4, maaf ya, X pangkat 4 ya. Oke, karena tadi kuadrat dikuadratkan lagi ya. Oke. Terus sekarang kita integralkan. Oke. Integral dari X kuadrat yaitu sepertiga X pangkat 3 ya. Kalau nggak tahu diulang di pembahasan yang tadi ya. Terus untuk min 4X kita integralkan jadi min 2X kuadrat ya. Terus untuk 4-nya langsung dikasih X saja. Untuk yang min X pangkat 4 ketemunya 1/5X pangkat 5 ya. Oke, sekarang kita masukkan batas-batasnya tadi. Batasnya minus 2 sampai 1 kita masukkan. Yang satu dulu ya, yang atas dulu kita masukkan. Untuk sepertiga X pangkat 3 karena nilainya 1 berarti 1 pangkat 3, 1 dikali sepertiga jadi sepertiga. Ya udah, kalau dikali 1 berarti nilainya tetap semua ya. Yang ini 2, yang ini 4.
Ya, tetap seperti itu ya. Terus yang ini tetap 1/5 itu ya. Terus untuk yang minus 2, untuk yang minus 2 ini dimasukkan minus 2. Minus 2 pangkat 3 minus 8. Minus 8 kali 1 ya wes minus 8 per 3. Ya, ini ada minusnya ya. Terus minus 2 dimasukkan ke sini. Ke X-nya, maaf ya. Minus 2 dipangkat 2 jadi 4 ya, 4. Terus minus 2 dikali 4 jadi minus 8. Sama dengan ini juga minus 2, 4 dikali minus 2 jadi minus 8 juga ya. Ya, terus untuk ini minus 2 pangkat 5 ya, itu hasilnya ya, minus 32/5 karena ada min jadi plus ya. Oke, terus kita operasikan ya udah. Untuk pecahan yang utuh kita jadikan 1 dioperasikan langsung ya. Ketemu ini minus 2 ditambah 4 2 ya. Terus minus 8 minus 8. Oh, ini langsung dioperasikan, langsung dijadikan 1 ya. Minus kali minus ya plus ya. Terus ini karena minus 16 jadi plus ya. Karena ini plus jadi minus ya. Oke. Terus kita jadikan 1 lagi ya. Ada pecahan penyebut 3, ada pecahan penyebut 5, ada utuh ya. Plus 2 plus 16 jadi 18 ya, 18. Terus sepertiga ditambah 8/3 kan 9/3. 9/3 itu kalau disederhanakan jadi 3 ya. 9 bagi 3 3. Oke, 18 tambah 3 21. Terus untuk minus 1/5 dikurangi 32. Minus 1 minus 32 berarti 33/5. Oke. Terus kita operasikan 21 dikurangi 33/5. Ya, oke. Disamakan penyebutnya. Disamakan jadi per 5 ya, dikali silang 21 dikali 5 berarti 105 dikurangi 33 tetap ya. Hasilnya ketemu 72/5 pi satuan volume. Boleh seperti ini aja atau disederhanakan. Kalau saya sarankan seperti ini aja biar menghemat waktu ya. Oke. Sudah jelas ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal nomor 4. Oke, soal nomor 4 yaitu volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi kurvanya yaitu Y sama dengan X plus 2 ya. Terus saya lupa dibatasi oleh X sama dengan 0 sama X sama dengan 3. Jadi seperti ini kalau ditulis ya. Ini daerah batasnya X sama dengan 0 sama X sama dengan 3. Ini daerah batasnya ya. Terus ini garisnya, maaf bukan kurva ya, garis. Oke ya. Terus kita tentukan titik potong. Ya, titik potong untuk apa? Jadi biar bisa menentukan garis itu gambarnya di mana. Oke. Kita masukkan misalkan X sama dengan 0. Ya, kita masukkan. Ya, jadi Y sama dengan 0 plus 2. Y sama dengan 2. Maka titiknya di 0,2. Ya. Terus kita ibaratkan lagi Y-nya sama dengan 0, maka 0 sama dengan X plus 2. Maka hasilnya X sama dengan min 2. Hasilnya min 2,0. Oke ya, jadi titiknya di 0,2 sama min 2,0. Ya, ketemunya di sini. Ya, ini yang 0,2 ya di titik ini, terus min 2,0 di titik ini. Ya, jadi gambar garisnya seperti ini ya. Ke kanan atas. Ya, tapi nggak melewati 0 ya. Oke. Terus titik batasnya ya, batasnya dari 0 sampai 3 kita sebut gitu aja ya, 0 sampai 3. Maka ketemu arsirannya ketemu di 0 sampai 3. Jadi sudah ketemu luas yang diarsir. Kita cari volumenya. Oke, kita lanjut ke pembahasan volume. Volume E ya. Tetap P integral 0 sampai 3 batasnya tadi ya. Terus nilai X nilai Y dimasukkan jadi X plus 2 ya, dikuadratkan langsung aja ya. Oke. Terus kita kalikan dulu, kita kuadratkan dulu. Jadi ketemu X kuadrat plus 4X plus 4 ya, itu kalau dioperasikan. Terus kita integralkan. Jadi untuk X kuadrat integralnya ini ya, saya rasa saya nggak perlu ngulangi ya untuk integralnya, jadi kalian bisa belajar sendiri ya. Ketemu integralnya seperti ini ya. Lalu nilai batasnya kita masukkan ya.
kita masukkan dari yang 3 dulu ya. Kita masukkan 3 pangkat 3 27 kali 1 ya tetap ya dibagi 3 hasilnya 9 ya. Sama ini juga 3 pangkat 2 9 kali 2 18. Oke ya 18. 4 kali 3 12 ya. Kalau 0 ya tetap hasilnya 0 ya, karena bilangan apapun kalau dikali 0 hasilnya 0. Oke ya. 9 ditambah 18 ditambah 12 hasilnya 39. 0 ya wis ya 39 pi satuan volume. Oke, sudah jelas ya, saya rasa sudah jelas. Kita lanjut ke pembahasan soal yang nomor 5. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal nomor 5. Oke, soalnya seperti ini. Kita mencari volume yang dibatasi Y sama dengan sepertiga X ya, dan Y kuadrat sama dengan X oleh sumbu mengelilingi sumbu Y 360 derajat ya. Jadi seperti itu maksudnya ya. Oke, jadi di sini ada 2 Y. Yang pertama Y sama dengan sepertiga X dan Y kuadrat sama dengan X. Oke, ya bisa dipastikan Y kuadrat sama dengan X itu adalah kurva. Ya, terus untuk Y sama dengan sepertiga X yaitu garis ya. Oke, kita masuk ke titik potong dulu ya. Sebelum kita gambar, kita masuk ke titik potong dulu ya. Oke, titik potong untuk apa? Yang untuk tadi ya. Jadi untuk menentukan antara kurva sama garis itu ketemu di mana ya. Oke, kita masukkan persamaan X yang kedua sama X yang pertama. X yang kedua yang mana? Yang ini ya. Oke, jadi kita rubah dulu yang tadi X sama dengan Y kuadrat ya. Oke, kita masukkan. Terus X yang pertama, kenapa kok tadi sepertiga X sama dengan Y kita rubah dulu? Karena biar masuk ke X ya. Jadi kita rubah dulu bentuk Y sama dengan sepertiga X jadi X biar nggak ada pecahannya X ya. Jadi kita kalikan 3 sama dengan 3Y. Oke, kita masukkan 3Y. Ya, kita pindahkan 3Y dari kanan ke kiri jadi min ya. Terus Y-nya kita keluarkan. Y-nya kita keluarkan, maka hasilnya Y dalam kurung Y minus 3 sama dengan 0. Maka kita bisa menentukan titik potongnya, yaitu kalau Y sendirian sama dengan Y sama dengan 0, yang satunya Y minus 3 sama dengan 0, berarti hasilnya Y sama dengan 3. Berarti titik potongnya 0 sama 3 ya. Oke, terus kita gambar. Gambarnya seperti ini. Untuk yang Y sama dengan sepertiga X ya, karena setelah dikalikan 3 tadi ketemunya mana? Oh ya ini ya. Maka ketemunya X sama dengan 3Y. Karena nilainya positif jadi ke kanan atas ya. Oke. Terus untuk kurvanya, karena X sama dengan Y kuadrat, maka kurvanya ke kanan ya. Ketemu titik potongnya di sini 0 sampai 3 karena nilainya positif semua ya. Oke, sampai 3. Yes. Ini daerah hasilnya. Ini yang kita cari untuk volumenya. Oke, kita lanjut ke pembahasan tentang volumenya. Volume Y karena yang dicari Y ya. Oke, pi integral batas 0 sampai 3 tadi ya, titik potong. Kita masukkan yang kedua dulu, X1 dikuadratkan dikurangi X2 kuadrat. Ini bagian yang ke dalam. Oke, dy. Kenapa kok dy? Karena mencari Y. Oke, kita masukkan X1 tadi nilainya 3Y, X2 nilainya Y kuadrat ya, Y kuadrat. Oke, salah tulis, maaf ya. Oke, Y kuadrat. Kita operasikan 3Y dikuadratkan, hasilnya 9Y kuadrat. Oke ya. Terus untuk Y kuadrat dikuadratkan, maka Y hasilnya Y pangkat 4. Sekarang kita integralkan. Kalau kita integralkan hasilnya seperti ini, 3Y pangkat 3 ya, minus 1/5 Y pangkat 5. Oke ya. Lalu kita masukkan nilai batasnya. Oke, yang pertama dari yang 3 dulu. 3 kita masukkan, 3 pangkat 3 hasilnya 27 kali 3 81 ya. Oke, terus 3 pangkat 5 sama dengan 243 ya. 243 kali 1/5 hasilnya 243/5. Kalau 0 ya wis 0 ya. Oke, terus kita operasikan ini ya. Ini kita jadikan 1/5 juga. Jadi hasilnya kita kalikan silang. 41 kali 5 berarti
405 dikurangi 243 yang ini ya. Oke. Hasilnya 405 dikurangi 243 hasilnya 162 per 5 pi satuan volume. Di sini sudah jelas ya. Oke. Sampai di sini dulu pertemuan kita pada video kali ini. Next kita bahas integral yang lain ya. Oke, see you next time. Bye bye, Cong.